Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya di Uci Artia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal dan jawaban pretest PPG Guru SKI tahun 2022. Persiapan untuk pretest PPG bagi teman-teman yang mau melaksanakan pretest, semangat untuk tahun 2023. Ini ulasannya semoga membantu belajar teman-teman semuanya. Yang pertama, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kondisi masyarakatnya sebagai berikut, kecuali A. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. C. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, yaitu buruh, petani, dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, yaitu adalah pegawai pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar rumah. Jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 1 adalah yang D. Soal yang nomor 2, khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan baiat secara massal adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, atau D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Abu Bakar As-Siddiq. Soal nomor 3, beberapa lembaga yang dibentuk oleh Umar bin Khattab kecuali A. Diwan Al-Kharaj, B. Diwan Al-Ahdas, C. Nazarat An-Nafi'at, atau D. Jawatan Perluasan Wilayah. Jawaban yang paling tepat, lembaga yang dibentuk oleh Umar bin Khattab adalah Pajak, Kepolisian, Pekerjaan Umum. Jadi yang salah atau pertanyaannya adalah kecuali, berarti jawaban yang D, Jawatan Perluasan Wilayah. Lanjut ke soal yang nomor 4, ada 3 kelembagaan yang dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar sebagai metode dakwah bilhal, kecuali A. Lembaga Peradilan, B. Baitul Mal, C. Pertahanan dan Keamanan, atau D. Lembaga Dakwah. 3 hal yang dibentuk oleh Abu Bakar adalah lembaga peradilan, Baitul Mal, dan pertahanan serta keamanan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, lembaga dakwah. Beliau tidak membentuk kelembagaan lembaga dakwah. Soal yang nomor 5. Khalifah yang pengangkatannya melalui penunjukan adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 6. Kebijakan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut, kecuali A. Keberhasilan menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria, B. Berhasil menghalau gerakan Riddah, serta berhasil memperluas wilayah Islam ke luar Jazirah Arab, C. Pengumpulan lembaran atau suhuf ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang belulang, dan ada juga yang berupa tulisan di atas batu, atau D. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Jadi, kebijakan dan prestasi Abu Bakar yang benar ada di poin A, B, dan C. Sedangkan yang tidak ada di poin A, B, C, yaitu kecuali adalah jawaban yang paling tepat, yaitu ilmu pengetahuan berkembang pesat. Lanjut ke soal yang nomor 7. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi hal-hal berikut, kecuali A. Memerangi mereka yang enggan membayar pajak, B. Memerangi nabi palsu, C. Memerangi gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik, D. Memerangi yang enggan berzakat. Jadi pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah memerangi diantaranya nabi palsu, orang-orang murtad, orang-orang munafik, dan orang-orang yang enggan berzakat. Jadi
Pada poin A, yang memerangi mereka yang enggan membayar pajak merupakan bukan hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Lanjut ke soal yang nomor 8. Dalam memerangi orang yang murtad dan enggan menunaikan zakat, Abu Bakar menerapkan metode yang disebut dengan A. Metode dakwah bit tadwin, B. Metode dakwah bil iyad, C. Metode dakwah bil hal, D. Metode uswatun hasanah. Beliau menggunakan metode dakwah biliat untuk memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Metode dakwah biliat. Soal nomor 9, agenda besar umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat adalah kodifikasi Al-Quran, yaitu mengumpulkan Al-Quran yang tercecer di beberapa media seperti kulit, batu, tulang, pelepah kurma, dan juga hafalan para sahabat. Umar bin Khattab yang pertama mengajukan proyek ini kepada Khalifah Abu Bakar dan sempat ditolak karena tidak ada perintah dari Nabi Muhammad senantiasa hidupnya. Alasan Umar bin Khattab mengusulkan untuk dilakukan pengumpulan Al-Quran adalah A. Munculnya ayat-ayat palsu, B. Munculnya berbagai macam qiraat Al-Quran, C. Adanya nabi palsu, D. Meluasnya wilayah Islam, dan E. Banyaknya para syuhada di medan perang. Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 9 adalah yang E. Banyaknya para syuhada di medan perang. Jadi teman-teman silakan jangan lupa untuk literasi, sering membaca tentang sejarah-sejarah Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar, Utsman, karena semuanya kesinambungan keluar di berbagai macam soal dan bahkan tidak hanya satu soal saja. Biasanya kalau sudah keluar satu nomor di pemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, maka nanti di bawahnya ada lagi tentang sejarah kekhalifahan dari pemimpin-pemimpin yang lain ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Khalifah pertama dalam sejarah kekhalifahan dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi dan menuntut baiat atau pengakuan atau legitimasi di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Jadi khalifah pertama yang dalam sejarah pertama kali terpilih secara umum dan dengan pengakuan adalah Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, alasan yang tepat orang non-muslim juga diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syuro pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. A. Untuk melindungi hak-hak orang non-muslim, B. Untuk menjaga toleransi, C. Untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam, D. Untuk keadilan negara demokratis. Jadi alasan yang paling tepat adalah yang C, yaitu untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Oleh sebab itu, orang non-muslim juga diperbolehkan menjadi salah satu anggota dari Majelis Syuro pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Demikian soal-soal dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang memperjuangkan NIP-nya. Jangan lupa terus membaca, belajar literasinya, jangan pernah dilupakan materi-materi pada saat kita mengajar ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, sukses selalu, diberi kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan soal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan buat kalian soal nomor 13 ya. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa dalam kalangan umat Islam.
Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya, pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak kekecewaan terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan adalah A. Kebijakannya yang adil dan tidak pilih-pilih. B. Keluhuran budi pekertinya dalam bertindak. C. Keberanian dan kecerdikannya dalam memerintah. D. Ketampanan, paras wajah dan kegagahan badannya. E. Kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tertinggi. Menurut teman-teman semua, jawaban yang paling tepat dari soal yang terakhir adalah yang mana? Yang A, B, C, atau D? Atau E? Jawab di kolom komentar ya.